Oke, yang sudah join, silahkan open cam. Eh, saya coba cek dulu. Beta Julianti, apalagi Sally. Ya. Iya, Pak, di toilet. Oke, baik. Terus, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini tanggal 30 April 2025 kita melanjutkan kegiatan perkuliahan sore hari ini. Seperti biasa di hari Rabu sore jam 16.30. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan, semangat terus ya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan setiap minggunya. Saya izin melanjutkan materi perkuliahan sebelum nanti rekan kita yang presentasi tugas di hari ini ya. Materinya sudah terlihat. Desni atau Lili udah terlihat materinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Rekan-rekan semua, kita hari ini melanjutkan materi mata kuliah manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management di pertemuan ke-11. Jadi sudah pertemuan ketiga setelah UTS. Mata kuliah ini saya lanjutkan. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin saya sempat di pertemuan ke-10 memberikan tugas kepada rekan-rekan semua anggota kelas mata kuliah manajemen hubungan pelanggan untuk mencari 5 perusahaan yang menerapkan penerapan Customer Relationship Management atau CRM di Indonesia ataupun di dunia, dan dijelaskan eh, slide per slide ya, setiap perusahaan di PowerPoint penjelasannya, dan teman-teman sudah mensubmit tepat waktu, dan juga semuanya anggota kelas sudah submit ya. Terima kasih banyak. Saya sangat appreciate anggota kelas mahasiswa yang rajin-rajin. Kalau semua mahasiswa dari awal pertemuan ya hadir terus, on cam, kemudian absen terus ya, kemudian juga buat tugas, saya pastikan bisa nilainya A semua ya. Jadi teman-teman cukup fokus dengan perkuliahannya. Perkuliahan cukup 1 jam aja, dari jam 16.30 sampai jam 17.30 kita optimalkan, dan kita bisa dengan optimal waktu seefisien mungkin, dan teman-teman tetap bisa belajar mandiri dengan mencari literasi dari tugas yang saya berikan setiap minggunya. Nah, untuk hari ini yang bertugas present itu ada Safira Aulia Hafiz. Sudah hadir Safira? Hadir, Pak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, kita mendengarkan penjelasan dari rekan kita, Mbak Safira Aulia Hafiz, untuk menginformasikan hasil dari literasi yang ditemukan terkait perusahaan yang menerapkan penerapan CRM. Kepada Safira, sudah siap materinya? Sudah, Pak. Silakan. Ini juga sudah saya setting untuk bisa langsung share materinya. Silakan, waktu dan kesempatan 5 menit untuk Safira. Ini saya izin share screen dan mulai presentasi ya, Pak. Boleh, silakan. Terima kasih Safira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Syafira Aulia Hafiz dengan NIM C1B023002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas minggu lalu berkaitan contoh 5 perusahaan yang menerapkan CRM. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, saya masuk ke materi.
Nah, di sini saya mengambil 5 perusahaan dalam menerapkan CRM di sektor yang berbeda-beda. Yang pertama ada Shopee di sektor perbelanjaan atau e-commerce, kemudian Grab di sektor jasa, ada Garuda Indonesia di sektor transportasi, kemudian Bank BCA di sektor perbankan, dan Jeko di sektor F&B atau food and beverage. Perusahaan yang pertama ada Shopee di sektor perbelanjaan. Sebagai platform e-commerce besar, Shopee memiliki interaksi yang sangat luas dengan jutaan penggunanya. Penerapan CRM bagi Shopee berfokus pada yang pertama ada personalisasi pengalaman belanja. Dengan mengumpulkan data perilaku pengguna untuk merekomendasikan produk yang relevan. Kemudian ada manajemen pemasaran, yaitu membantu menargetkan kampanye pemasaran secara efektif dengan mengirimkan notifikasi yang telah disesuaikan dengan minat dan kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga ada layanan pelanggan, menyediakan saluran pelayanan pelanggan berupa live chat dan pusat bantuan. Kemudian yang keempat ada analisis data pelanggan, menganalisis tren pembelian, perilaku pelanggan, dan efektivitas kampanye. Kemudian yang terakhir ada program loyalitas, adanya pemberian membership seperti membership silver, gold, dan platinum yang memberi keuntungan pada pelanggan seperti promosi dan lain-lain. Kemudian perusahaan yang kedua ada Grab di sektor jasa. Sebagai platform super app, Grab menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan, hingga pembayaran digital. Penerapan CRM oleh Grab meliputi yang pertama ada personalisasi layanan. Grab menggunakan data lokasi, riwayat pemesanan, dan preferensi pengguna untuk menawarkan layanan yang dipersonalisasi. Kemudian yang kedua ada manajemen hubungan pengemudi dan mitra. CRM tidak hanya berfokus pada riwayat data pelanggan akhir, namun juga pada pengelolaan informasi pengemudi dan merchant mitra oleh Grab. Kemudian yang ketiga ada promosi dan penawaran. CRM membantu pihak Grab dalam menargetkan promosi kepada pelanggan potensial. Kemudian yang keempat ada analisis perilaku pengguna. Membantu Grab memahami pola penggunaan layanan dan preferensi pembayaran serta feedback pelanggan. Kemudian masuk ke perusahaan yang ketiga yaitu Garuda Indonesia di sektor transportasi. Sebagai maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia berfokus pada pengalaman pelanggan. Penerapan CRM Garuda Indonesia ini melibatkan yang pertama ada program Frequent Flyer atau Garuda Miles. Ini merupakan inti strategi CRM Garuda Indonesia untuk melacak loyalitas pelanggan. Kemudian yang kedua ada personalisasi pengalaman perjalanan. Dengan personalisasi menawarkan layanan tambahan dengan melihat data profil dan riwayat penerbangan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada manajemen layanan pelanggan. Dengan data CRM ini membantu staf untuk mengakses informasi pemesanan dan riwayat penerbangan pelanggan, sehingga mereka dapat memberi bantuan yang efisien dan personal. Kemudian ada komunikasi pemasaran. Penggunaan data CRM membantu Garuda Indonesia memberi penawaran khusus kepada segmen pelanggan potensial. Dan yang terakhir ada analisis data penumpang. Data CRM ini membantu Garuda memahami tren perjalanan dan preferensi rute pelanggan. Kemudian yang keempat ada Bank BCA di sektor perbankan. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BCA memiliki jutaan nasabah dengan berbagai kebutuhan finansial yang berbeda-beda. Penerapan CRM bagi Bank BCA berfokus pada yang pertama ada profil nasabah. CRM membantu BCA untuk memiliki pandangan terhadap tiap nasabah, termasuk layanan yang digunakan, riwayat transaksi, dan interaksi dengan bank. Kemudian yang kedua ada personalisasi produk dan layanan. Berdasarkan profil dan kebutuhan nasabah, BCA dapat menawarkan produk dan layanan yang relevan terhadap nasabahnya. Kemudian yang ketiga ada manajemen hubungan nasabah. Petugas bank seperti Relationship Manager dapat menggunakan sistem CRM ini untuk mengakses informasi nasabah sehingga membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah. Dan yang terakhir ada kampanye pemasaran. BCA dapat menggunakan data CRM ini untuk mengirimkan informasi promosi yang relevan kepada nasabah melalui email, nomor telepon, atau notifikasi aplikasi. Dan yang terakhir ada Jeko di sektor food and beverage. Sebagai jaringan kedai donat dan kopi yang populer, Jeko berinteraksi dengan banyak pelanggan setiap harinya. Penerapan CRM bagi Jeko meliputi yang pertama ada program loyalitas. Program ini memungkinkan Jeko mengumpulkan data pelanggan dan memberi reward berdasarkan pembelian. Kemudian yang kedua ada personalisasi penawaran. Berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi melalui program loyalitas, Jeko dapat menawarkan promosi kepada pelanggan potensialnya. Kemudian yang ketiga ada manajemen
hubungan pelanggan di gerai Jeko. Penggunaan CRM membantu mencatat preferensi pelanggan dan menangani keluhan serta menerima feedback dari pelanggan. Dan keempat, ada analisis data penjualan dan preferensi pelanggan. Data CRM ini membantu Jeko memahami produk mana yang populer dan tren pembelian pelanggan. Nah, langsung saja masuk ke kesimpulannya. Kelima perusahaan terkemuka di berbagai sektor di Indonesia ini memanfaatkan Customer Relationship Management atau CRM sebagai strategi kunci untuk memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka. Meskipun beroperasi di industri yang berbeda-beda, mereka memiliki tujuan yang serupa dalam menerapkan CRM, yaitu meningkatkan personalisasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi pemasaran, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan memperoleh wawasan lebih luas mengenai pelanggannya. Dengan mengimplementasikan CRM secara efektif, perusahaan ini berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, namun juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka di pasar Indonesia yang kompetitif. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi diri saya sendiri serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Coba di bagian Waalaikumsalam kesimpulan, warahmatullahi wabarakatuh. Safira, bagian kesimpulan bisa di-show. Bagus ya, Safira bisa menemukan beberapa sektor industri dan perusahaan yang bergerak di jasa, produk ya tadi sebagian besar di jasa seperti transportasi Garuda. Materinya mungkin yang kesimpulan tadi boleh di-share lagi, Safira, Oh iya, Pak. boleh. Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi kesimpulannya pun juga bagus bahwa dengan adanya penerapan CRM ini, perusahaan bisa mendapati pemahaman ya bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, membangun hubungan yang kuat ya dengan pelanggan. Jadi walaupun mereka bergerak di bidang jasa, jasanya ada yang transportasi ya kayak Grab, Garuda, kemudian platform e-commerce seperti Shopee ya, ini juga mereka sama ya. Mereka butuh pelanggan. Ingat teman-teman, kita belajar manajemen hubungan pelanggan means karena kita di sarjana ekonomi, orang ekonomi, kita harus mengerti pada saat kita menjalankan operasional perusahaan tanpa pelanggan kita siapa yang akan menggaji gitu ya. Tanpa pelanggan siapa yang akan belanja produk dan jasa yang kita jual. Artinya kita harus sadar ya, termasuk kami misalnya di Telkomsel, kami harus sadar kalau misalnya pelanggan nggak menggunakan layanan kita, siapa yang akan menggunakan layanan kita. Makanya kita terus harus memperbaiki dari sisi kualitas layanan, termasuk juga penerapan CRM yang baik, termasuk dari perbankan tadi ya BCA ya menerapkan misalnya BCA Mobile ya juga mereka memiliki database yang kuat dan bisa menggunakan database itu untuk bisa memaintain pelanggannya. Misalnya pelanggan-pelanggan yang priority yang ulang tahun diberikan kunjungan ya oleh manajemen mereka yang berada di wilayah tersebut. Kemudian diberikan diskon tertentu di merchant-merchant menggunakan kartu kredit ya. Garuda misalnya ya yang suka terbang ya menggunakan Garuda Frequent Flyer ya mereka mendapatkan mileage atau poin dan bisa ditukarkan untuk bisa upgrade kelas atau mendapatkan tiket gratis ya. Itu adalah salah satu bagaimana penerapan CRM itu bisa berlangsung. Nah, tujuannya NDN dari penerapan CRM ini benar tadi yang dijelaskan oleh rekan kita Safira, meningkatkan personalisasi. Jadi kita memberikan service atau layanan itu customize gitu ya, sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau misalnya di segmen-segmen tertentu pelanggan-pelanggan yang mungkin dia misalnya mau bayar misalnya layanannya itu misalnya mau nginep di apa eh, hotel yang bintang 6 misalnya gitu ya. Mereka pasti pengen mendapatkan servis yang terbaik gitu ya. Jadi pasti mereka akan pengen mendapatkan custom misalnya pada saat nyampe di hotelnya mereka mendapatkan ucapan selamat datang Mbak Safira di hotel kami di Langham Hotel atau selamat datang misalnya ya, Mbak Sally di Amanjiwo Magelang gitu ya. Sewanya per malamnya 25 juta gitu ya. Pasti mereka akan mendapatkan personalized. Beda ya misalnya teman-teman nginep yang hotel di bawah
500.000 ya, dengan servis dan standar juga yang berbeda seperti itu ya. Terima kasih Safira, good job. Semoga bisa memahami lebih dalam lagi untuk terkait penerapan CRM di beberapa perusahaan di Indo ya, di Indonesia. Lanjut, 5 menit lagi untuk rekan kita, siapa? Syahrul, sudah join Syahrul? Syahrul ada? Ada, Pak. Boleh. Sudah siap materinya Syahrul? Sudah siap? Percepat ya. No. Ini kalau sekiranya memang nggak siap, kita lanjutkan aja, Syahrul. Gimana kira-kira? Oke, silakan di landscape ya, biar kelihatan besar, tidak usah potret. Oke. Untuk yang berikutnya, pada saat saya minta presentasi, mohon untuk bisa disiapkan dengan baik. Kita tidak menunggu karena kita harus efisien waktu. Jadi teman-teman, saya panggil Safira kayak tadi ya, langsung eh, present gitu ya, langsung menyampaikan. Nggak menunggu lama karena kita juga masih ada kegiatan lain. Oke, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan lanjut. Silakan, Bro. 5 menit. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang 5 perusahaan yang menerapkan CRM di dunia ataupun di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin membacakan latar belakang dari materi tersebut. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi penting untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemanfaatan data dan teknologi perusahaan dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan efisiensi layanan. Berbagai perusahaan global telah menerapkan CRM dengan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan bisnis mereka. Adapun beberapa perusahaan yang telah memakai CRM, yang pertama yaitu ada Apple yang berasal dari Amerika Serikat. Apple memanfaatkan Apple ID untuk melacak seluruh aktivitas pengguna, memungkinkan pengalaman yang konsisten dan personal di semua perangkat. Program Apple Care dan layanan
pelanggan kelas dunia menjadi bagian dari CRM untuk membangun hubungan jangka panjang. Data dari App Store, iCloud, dan perangkat digunakan untuk meningkatkan rekomendasi dan layanan. Adapun yang kedua yaitu Amazon. Adapun yang kedua yaitu Coca-Cola yang berasal dari Amerika Serikat. Coca-Cola memanfaatkan kampanye digital dan media sosial untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Aplikasi mobile dan program loyalitas di beberapa negara memungkinkan Coca-Cola untuk mengumpulkan data konsumen untuk analisis perilaku dan preferensi pasar. Coca-Cola juga menerapkan CRM di tingkat rantai pasokan dan distribusi untuk menjaga hubungan baik dengan pengecer dan distributor, memastikan ketersediaan produk serta kepuasan pasar. Dan yang ketiga yaitu ada Amazon yang berasal dari Amerika Serikat, menggunakan algoritma canggih untuk rekomendasi produk berdasarkan perilaku pembelian dan pencarian. Yang ketiga yaitu program Amazon Prime adalah strategi CRM yang menjaga loyalitas pelanggan dengan layanan eksklusif. Yang sistem review dan feedback pelanggan juga dijadikan data untuk perbaikan layanan produk. Yang keempat ada Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia menggunakan data transaksi dan histori nasabah untuk menawarkan produk yang sesuai seperti KUR dan tabungan khusus. Aplikasi Brimo menjadi sarana utama interaksi digital dan promosi personal. Call center dan live chat berbasis CRM membantu layanan cepat dan sesuai kebutuhan nasabah. Adapun yang kelima yaitu Shopee yang menggunakan data histori pembelian dan pencarian pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Fitur Shopee Loyalty digunakan untuk mempertahankan pelanggan dengan konsisten dengan sistem poin dan cashback. Chatbot dan sistem pesan otomatis meningkatkan layanan pelanggan secara cepat dan responsif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pikir cukup. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk rekan kita tadi ya, Sahrul ya, untuk present, untuk kedepannya buat rekan-rekan semua, tolong disiapkan dengan baik, lebih semangat lagi, lebih satset gercep ya. Kompetisi dunia sekarang sangat ketat. Kalau kita kelemar-kelemar, pelangap-pelongo, lambat ya, ya ketinggalan sepur kalau kata orang Jawa gitu. Jadi teman-teman minta tolong untuk bisa lebih gercep lagi, mumpung umurnya masih muda, umur masih 20-an, 18, 19, 20 tahunan, harus lebih cepat lagi ya, masa kalah sama yang udah umur 40-an ya. Tak tolong diperbaikin. Oke, ini saya cek sudah semua. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Saya akan cek ya sampling tugas-tugasnya dan saya akan berikan penilaian untuk nanti di final UAS ya, dari hasil tugas, kemudian on cam, off cam, atau dia buka kamera tapi kameranya ditutup ya. Saya sambil cek itu dan saya catat. Kemudian juga yang ujian UAS juga ya.
keaktifan di kelas dan lain sebagainya juga saya cek. Kemudian untuk hari ini rekan-rekan semua saya akan melanjutkan materi untuk terkait penciptaan nilai pelanggan dalam manajemen hubungan pelanggan. Jadi sebagai entitas perusahaan bisnis saya seperti tadi Garuda, kemudian misalnya di kereta api KAI, kemudian misalnya di Damri ya, ataupun tadi ada di Shopee, Grab ya. Mereka meng-create suatu nilai atau values untuk pelanggan sehingga bagaimana mereka bisa mendeliver values itu dan pelanggan puas dengan layanan yang diberikan. Orang menggunakan Bluebird taksi karena mereka memiliki layanan yang baik dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang dan mereka beradopsi juga dengan menggunakan layanan digital karena saat ini orang ya sudah senang untuk menggunakan layanan yang memudahkan mereka. Jadi kalau naik ojek nggak harus jalan dulu ke simpang, ke pengkolan ya. Jadi duduk aja di rumah nanti ada ojek yang datang dengan adanya teknologi. Jadi bagaimana kita mendeliver ya. Kemudian juga Garuda. Kenapa saya lebih prefer untuk menggunakan Garuda Indonesia? Karena yang pertama ruang tunggu yang nyaman misalnya di Terminal 3 Ultimate. Kemudian juga ada banyak lounge, kemudian layanannya selalu on time, tepat waktu, kemudian staffnya, groundnya, kemudian juga pramugarinya juga ramah ya, kemudian juga lebih nyaman, kemudian juga ada ada entertainment, in-flight entertainment, juga ada snack ya, atau long haul flight misalnya yang penerbangan di atas 5 jam misalnya ya, di atas 3 jam, di atas 2 jam biasa mereka akan memberikan juga makanan gitu ya. Nah ini membuat kita happy gitu ya. Jadi bagaimana value-value yang diberikan itu juga bisa disampai ke pelanggan sehingga pelanggan bisa memilih gitu ya. Kalau mau murah saya akan memilih Lion Air, Air Asia gitu ya. Bahkan bagasi pun kita harus bayar. Tapi kalau mau full service dengan layanan yang terbaik, dengan staff yang ramah gitu ya, yang eh, nyaman penerbangannya itu kita bisa memilih Garuda Indonesia misalnya seperti itu. Jadi semuanya ada nilai values yang dideliver oleh perusahaan dalam membangun brand image ketika mereka menjual produk dan jasa yang dijual. Nah, rekan-rekan semua di dalam CRM karena konteksnya kita belajar CRM dan teman-teman posisikan diri sebagai karyawan ataupun bagian dari suatu organisasi bisnis atau perusahaan atau industri yang fokusnya mencari uang, mencari keuntungan, mencari profits. Jadi bagaimana kita melakukan create customer value dalam CRM ini, yaitu suatu activity strategi yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan ya dari perusahaan ya seperti itu. Kemudian juga misalnya kita rela ya mengeluarkan eh, uang misalnya ya lebih mahal dibandingkan dengan produk sejenis ya karena kita mendapatkan value lebih ya tadi yang saya jelaskan. Kita mungkin bayar 200-300 ribu atau bahkan 500 ribu selisihnya dengan Garuda Indonesia dibandingkan Super Airjet atau Batik, tapi kita mendapatkan value yang lebih gitu ya seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus dipahami bahwa value-value ini sangat penting dalam menciptakan loyalty dan satisfaction dari pelanggan tersebut. Kemudian selanjutnya memahami values atau nilai dari perspektif pelanggan. Yang pertama fungsional ya, pelanggan itu menggunakan produk dan layanan kita ya atas fungsinya gitu ya. Nah, kita juga bisa dengan adanya penerapan CRM ini bisa memahami bahwa pelanggan itu menggunakan produk atau service yang kita jual itu untuk memudahkan mereka, memecahkan masalah mereka ya atau memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kemudian misalnya ya di Telkomsel sendiri misalnya pelanggan di segmen yang high misalnya mereka menggunakan 0811 kartu halo misalnya ya yang nggak perlu isi pulsa, kemudian yang menengah, kemudian ada juga yang segmen pelajar gitu menggunakan Bayu, Simpati, kartu as gitu ya. Kemudian juga yang menggunakan internet mobile bisa menggunakan Orbit, MiFi, atau di rumah bisa menggunakan IndiHome gitu. Jadi produknya range A to Z-nya
tersedia dan pelanggan bisa memilih produk mana yang sesuai dengan perspektif dan kebutuhan mereka. Kemudian nilai emosional ya, personalisasi komunikasi dan layanan membangun hubungan positif dan loyalitas pelanggan. Artinya dengan kita berhubungan dengan pelanggan, berkomunikasi, apalagi pelanggan-pelanggan yang loyal ya, lebih dari 20 tahun, lebih dari 10 tahun, bagaimana perusahaan memberi reward, loyalty, misalnya program, diskon di merchant-merchant tertentu, atau misalnya mendapatkan kupon belanja, atau mendapatkan undian, atau bisa juga misalnya Telkomsel Point bisa ditukarkan untuk dengan bonus telepon, bonus SMS atau internet gitu ya. Kemudian juga ada nilai sosial atau biaya ya, CRM mendukung komunitas pelanggan dan program loyalty untuk mengoptimalkan penawaran agar sepadan dengan manfaat. Jadi apa yang mereka bayar itu what you pay is what you get gitu ya. Jadi sesuai dengan cost yang dikeluarkan oleh mereka. Kemudian strategi CRM itu menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama personalisasi ya, kita bisa mengcustom layanan, misalnya kayak saya di customer care di layanan di Grapari Bengkulu misalnya ya. Pada saat pelanggan itu flag atau kategori pelanggan itu karena spendingnya di atas 1 juta per bulan, misalnya dia menggunakan IndiHome atau menggunakan kartu Halo ya, ataupun menggunakan simpati kartu AS, tapi rata-rata penggunanya besar, mereka flagnya adalah diamond. Mereka pada saat ke Grapari mereka nggak ngantri gitu, sama juga kayak di BCA, mereka nggak perlu ngantri di bawah gitu, mereka bisa langsung naik ke lantai 2 layanan BCA prioritas. Termasuk juga misalnya teman-teman menggunakan Singapore Airlines atau menggunakan Garuda misalnya ya, menggunakan business class atau first class. Ya teman-teman bayar lebih tapi teman-teman mendapatkan prioritas untuk tidak perlu ngantri dengan kelas yang ekonomi seperti itu. Personalisasi ya, custom services. Kemudian layanan pelanggan unggul ya, ini kita juga bisa melayani pelanggan-pelanggan yang kategori prioritas, diamond ya, ataupun pelanggan mass. Bagaimana kita bisa menservis prioritas untuk pelanggan-pelanggan yang memang nasabah nomor 1 kita ya. Jadi kita bisa mendeliver layanan lebih cepat lagi seperti itu ya. Karena misalnya pelanggan yang setiap bulan spending money 10 juta untuk kita dengan pelanggan yang rata-rata isi pulsanya 100.000, pasti treatmentnya berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya mereka ada kendala dengan layanan IndiHome-nya di rumah, langsung ya teknisi dalam waktu 1 jam langsung ke rumah gitu ya. Jadi ini adalah layanan prioritas, termasuk juga di berbagai sektor lainnya seperti itu. Kemudian pemasaran tertarget ya, jadi kita juga bisa akan mendeliver strategi CRM yang tepat ya. Mereka ini sukanya misalnya di SMS, mereka sukanya di WA, atau sukanya di telepon atau email untuk pengiriman informasi paket, layanan, offering cross-selling produk misalnya ya. Pak, saat ini Bapak kan menggunakan layanan IndiHome yang 50 Mbps misalnya. Bapak bisa naik nih 100 Mbps cuma nambah 20.000. Mau nggak Pak gitu. Itu artinya bagaimana kita bisa mendeliver offering-offering penawaran sesuai dengan target atau profiling pelanggan yang kita tuju. Kemudian program loyalitas atau customer experience ya, saat ini di semua lini bisnis perusahaan ya, baik itu services or produk ya, produk ataupun jasa, terus menggaungkan yang namanya customer experience, customer loyalty, customer satisfaction ya. Dari saya 2007 saya kerja di perusahaan sebelumnya, di perusahaan IT, menangani menangani ini ya, berhubungan dengan complaint handling juga. Itu customer satisfaction index, customer loyalty itu indeks juga menjadi perhatian, juga sudah menjadi perhatian CSI dan CLI. Bagaimana kita bisa mendeliver dan mereka itu loyal dengan pengukuran-pengukuran yang kita jalankan. Termasuk SDM perusahaan juga di training untuk green belt, apa ya, beberapa pelatihan Six Sigma ya, kalau mungkin teman-teman nanti mulai masuk bekerja ya, teman-teman akan mendapatkan bagaimana service quality itu bisa diterapkan di suatu perusahaan dalam mendeliver suatu layanan ke pelanggan ya, seperti itu. Mungkin teman-teman ya membeli motor Honda gitu ya, datang ke Ahas ya, Ahas untuk servis. Bagaimana juga mereka, kalau teman-teman lupa 3 bulan, pasti mereka di WA, selamat pagi Mbak Safira, kami dari Honda Ahas, jangan lupa untuk servis rutinnya gitu ya.
as simple as that ya, merimain pelanggan sehingga pelanggan juga akan memberikan uang ke perusahaan lewat servis motor rutinnya gitu ya, seperti itu. Kemudian penerapan CRM di e-commerce ya, kita masuk ke beberapa contoh penerapan. Tadi rekan-rekan kita sudah menjelaskan juga, kayak Safira dengan baik menjelaskan ya beberapa perusahaan ya. Mereka ini dengan adanya penerapan e-commerce, pelanggan itu bisa ditawarkan beberapa produk yang diinginkan gitu ya. Contohnya kayak saya nih, beberapa hari kemarin saya lagi cari ini misalnya ya, cari eh, sandal misalnya, atau cari sepatu, atau cari laptop gitu ya di Shopee gitu ya. Karena kita sering mengetik MacBook, misalnya MacBook M1 atau MacBook M4 yang baru misalnya yang 14 inch ya. Ternyata pada saat kita buka lagi keesokan harinya, nanti tiba-tiba muncul pop up misalnya iklan-iklan yang, atau misalnya produk-produk yang relate dengan apa yang kita cari. That's the personalization recommendation ya. Pasti saya yakin teman-teman juga akan merasakan kalau misalnya teman-teman coba ya, misalnya Desril suka belanja di Shopee jilbab atau cari kacamata atau pernak-pernik wanita, pasti keesokannya loh kok tiba-tiba muncul ini ya, atau bahkan somehow tiba-tiba muncul iklan gitu ya, kita browsing di Detik, kok ada ini, ada sepatu iklan Sport Station diskon 70% gitu ya. This what we call recommendation personalization. And then offering targeted ya tadi ya, dengan history browsing, history search ya, kita akan ditawarkan produk sesuai yang kita minat gitu ya. Misalnya Lili nih sukanya olahraganya misalnya badminton gitu ya, atau misalnya Sally sukanya olahraganya tenis lapangan gitu ya. Nanti tiba-tiba apalagi suka posting di media sosial Instagram ya, mereka membaca algoritmanya, kemudian apalagi suka browsing di Google ataupun di eh, e-commerce yang disukai ya, dicintai, misalnya yang si Orange misalnya atau Tokopedia ya, tiba-tiba ya iklannya akan muncul pada saat mereka menggunakan smartphone tersebut ya, ya iklan-iklan tersebut gitu. Kemudian layanan proaktif ya, memantau aktivitas pelanggan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum menjadi keluhan ya. Ya contohnya misalnya teman-teman mau beli, sudah check out, kemudian prosesnya transfer tapi belum ditransfer, nanti mereka akan membuat reminder, Ibu Lili pesanannya belum di check out nih, silakan ditransfer biar produknya dikirim gitu ya. Somehow the small things ya that deliver from the companies ya, itu akan membuat sentuhan yang luar biasa. Apalagi misalnya Shopee akan menyapa, halo Sally, selamat siang. Sudah lama nih nggak cek aplikasi kita, yuk lihat promo-promo terbaru gitu ya. Ketika kita disebut namanya ya, misalnya contoh tadi ya, kita menginap di Amanjiwo ya, di Hotel Amanjiwo 25 juta semalam. Atau di Langham misalnya ya, 12 juta semalam. Kita masuk kamar, nanti di TV-nya masuk tuh, selamat datang Ibu Sally gitu ya. Atau misalnya di kamarnya dibuat apa yang bunga-bunga, dikasih bunga-bunga dan lain sebagainya, itu personalized ini ya, services. Kemudian selanjutnya penerapan CRM di telekomunikasi ya. Mungkin saya masuk Telkomsel itu dari 2009. Jadi dari beberapa job atau pekerjaan yang saya masuki, divisi-divisinya, jadi memang saya melihat bahwa CRM ini nggak hanya di IT ya, sebelumnya saya di perusahaan IT, kemudian di telco pun juga sangat-sangat menerapkan dengan sangat, karena memang basis kita kan di IT dan telekomunikasi, jadi memang penerapan CRM ini menjadi kekuatan bagi perusahaan telekomunikasi dalam mendeliver service yang diberikan ya. Jadi kalau dulu saya kerja di HP, Hewlett Packard di Jakarta di Mega Kuningan, itu saya suka ke lantai 27, di mana di situ ada ruang kecil. Jadi mungkin teman-teman tahu Aksis sekarang ya. Dulu namanya Natrindo Telepon Seluler. Jadi ada ruangnya kecil sekali ya. Baru awal-awal 2006-2007 itu mereka ada kayaknya cuma sekitar 7-8 orang. Kemudian membuat project untuk melaunch Aksis ya.
dengan menggunakan solusi dari HP, dan saya juga suka ketemu ngobrol sama mereka gitu ya. Ya, jadi semua operator ya, saya juga sebelumnya di sebelah kantor saya itu Excel gitu ya, di Mega Kuningan, di Profesor Dr. Satrio kantor pusatnya. Juga saya lihat juga ya semua industri telco itu menerapkan CRM yang kuat ya untuk mendeliver service ya. Perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang small medium enterprise pun juga sama menerapkan juga, apalagi kita yang kayak Telkomsel gitu ya, basis data pelanggannya sudah lebih dari 180 juta pelanggan. Bayangkan hampir 200 juta pelanggan pengguna IndiHome, pengguna Telkomsel ya di seluruh Indonesia ya. Bayangin kalau kita nggak menerapkan CRM yang baik ya, kita nggak bisa mendata pelanggan. Pelanggan ini namanya siapa gitu, penggunaan rata-ratanya berapa, di wilayah mana aja tinggalnya gitu ya. Misalnya si siapa, Desril nih, oh dia ini si Desril ini sukanya ini nih, sukanya apa, main games Mobile Legend atau Free Fire gitu ya, atau beli apa, beli games apa gitu ya, koin-koin apa gitu ya. Ini adalah bagaimana penerapan CRM di bidang telekomunikasi, personalized service di telekomunikasi. Yang pertama, paket layanan disesuaikan. Contoh sederhananya, hananya misalnya di My Telkomsel misalnya ya, karena saya di Telkomsel saya pengen jelasin lebih dalam biar teman-teman mengerti. Di My Telkomsel itu ketika teman-teman menggunakan layanan Telkomsel, teman-teman akan mendapatkan offering sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya rata-rata Desril setiap bulan itu misalnya 50 giga atau 100 giga gitu ya. Nanti akan muncul paket super seru 100 giga cuman 100 ribu, atau cuman 80 ribu, itu cuma 50 ribu, 75 ribu misalnya ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian dukungan pelanggan ya, pelanggan juga bisa diinformasikan terkait bagaimana interaksi dan solusi gitu ya, misalnya di menggunakan apa ya namanya, chatbot ya, chatbot Veronica, kemudian bisa menggunakan Instagram ya, yang centang biru, Twitter, dan beberapa dukungan personal lain seperti call center 188 ataupun layanan Grabari seperti itu. Kemudian program loyalitas pelanggan, contohnya misalnya Telkomsel Point, IndiHome Point gitu ya, itu bagaimana kita bisa menjaga pelanggan itu bisa mendapatkan ya benefit-benefit lebih ketika menggunakan produk dan layanan yang digunakan dari suatu service provider telco ya, seperti itu. Nah, kemudian penerapan CRM di perbankan ya. Perbankan ya, penawaran produk keuangan yang dipersonalize sesuai dengan profil ya, misalnya dia nasabah prioritas yang memang tabungannya di atas 5M ya, dengan tabungan yang di 100 ribu, di bawah 1 juta, pasti beda ya treatmentnya ya. Saya pikir juga teman-teman juga ketika teman-teman juga di segmen tertentu ya, teman-teman berada di nasabah prioritas, pasti teman-teman pengen nggak mau ngantri dong dengan yang antrian yang ini ya, yang di bawah yang rame misalnya di lantai bawah. Mereka mau langsung ke lantai 2, langsung ada personal banker yang langsung melayani gitu ya. Kemudian juga layanan nasabah terintegrasi dengan berbagai saluran, mobile banking, internet banking ya, SMS banking, dan lain sebagainya. Kemudian pengingat dan informasi keuangan yang membantu pengelolaan nasabah gitu ya. Kemudian juga ada perusahaan manufaktur ya, menerapkan CRM ya, manajemen akun pelanggan yang efisien dan terorganisir, layanan purna jual, kolaborasi proyek yang lancar ya, misalnya Wika ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi perusahaan manufaktur dan banking pun juga menggunakan CRM. Kemudian di medical services ya, misalnya industri kesehatan, teman-teman pasti kalau mungkin yang ke Siloam misalnya kayak saya ini di Jambi ya, karena rumahnya dekat bandara, jadi ke Siloam yang di ini ya, dekat bandara. Nah di situ kalau mau booking ya tinggal buka aplikasi My Siloam, kemudian tinggal kita bisa booking dokternya, misalnya biasanya besok nih, misalnya besok, kemudian berikutnya kita mau booking dokter gigi misalnya, ya udah kita bisa langsung booking dokter gigi di jam yang kita mau dengan pilihan dokter yang kita sukai. Misalnya kita mau dokter yang cowok, mau dokter yang cewek, ya silahkan. Kayak tadi ya, pengingat janji temu, layanan personal ya, manajemen hubungan dokter antara dokter dengan pasien-pasiennya gitu ya. Jadi penerapan CRM ini hampir di semua industri ya, service
or produk ya yang berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Baik itu perusahaan itu B2B atau menjual produknya langsung ke perusahaan-perusahaan, bukan ke government misalnya ya. Mereka tetap juga membutuhkan layanan CRM. Jadi nggak hanya B2C atau business to customer, misalnya kayak tadi Telkomsel ke customer, tapi misalnya perusahaan B2B ya, perusahaan menjual layanan ke korporasi, ke bisnis ya, tapi mereka juga ke customer. Jadi CRM itu digunakan di semua lini bisnis. Nah, jadi kesimpulan yang disampaikan dari penerapan CRM dalam menggunakan atau menciptakan value ke pelanggan, bahwa strategi CRM itu akan sukses dengan membuat penciptaan atau value creation ke customers, di mana kita bisa memanfaatkan ya data dan fungsionalitas CRM secara efektif, dan perusahaan bisa memahami lebih dalam ya pelanggan lebih dalam dan memberikan pengalaman yang personal dan relevan. Nah, fokus pelanggan, nilai pelanggan ini bagaimana kita bisa menciptakan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan tentunya kalau misalnya pelanggannya puas, pelanggannya seneng pakai layanan kita, pasti pelanggan itu merekomendasikan. Kemudian pelanggan makin banyak menggunakan layanan kita, dan tentunya pertumbuhan bisnis juga akan terus tumbuh gitu secara jangka panjang. Ya, seperti itu. Jadi tujuan and the end of why we implement, why we learn about the CRM adalah bagaimana perusahaan itu cuan, cari profit, laporan laba ruginya bagus, penjualannya, omsetnya bagus. Kenapa? Ya karena satisfaction-nya bagus, loyalty pelanggannya bagus. Ya itu adalah CRM ini bisa diimplementasi di semua lini bisnis. I think that's all. Ya teman-teman, terima kasih banyak untuk di materi di sore hari ini. Yang mau bertanya juga saya persilakan. Nah, untuk tugas di minggu depan, hari Rabu, ya, saya belum tahu bisa ngajar atau enggak, cuman saya usahakan kalau saya sudah sudah balik ya, udah di Indonesia, nanti saya coba informasiin ke grup, apakah nanti bisa kuliah atau bisa hadir ya. Kemungkinan saya masih di perjalanan itu, lanjut mau ke Bandung, jadi kalau misalnya bisa bisa saya ngajar, saya usahakan di spare waktu saya pasti akan mengajar ya, karena menurut saya ini adalah buat pengabdian, jadi saya pasti akan mengalokasikan waktu buat teman-teman untuk sharing. Nah, tugas ke-11 untuk pertemuan kali ini untuk dibuat di paling lambat minggu depan, di hari Selasa sebelum jam 5 sore. Teman-teman carilah ya kayak tadi ya, si Safira kan buat 5 slide tuh, masing-masing satu slide misalnya. Carilah dan jelaskan 5 program loyalty yang dijalankan oleh perusahaan atau bisnis di Indonesia atau di luar negeri untuk pelanggan setianya ya. Ini contohnya Garuda Frequent Flyer, misalnya Telkomsel, ada Telkomsel Point, IndiHome Point misalnya ya. Satu slide, satu perusahaan, ada logonya kayak tadi Safira tuh ya, kemudian dijelaskan programnya apa, misalnya Garuda Frequent Flyer gitu ya. Kemudian untuk presentasi ada Kis Mawarni dan Anissa Putri, tolong disiapkan. Nanti kalau jadi nanti Rabu kita present atau kuliah, jadi teman-teman langsung bisa siap presentasi ya. Nah, tugasnya kayak biasa, jangan lupa dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video, dan diupload di YouTube ya. Teman-teman bisa cari di ChatGPT, DeepSeek, atau teman-teman bisa cari di AI gitu ya, atau di search engine ya macam-macam, atau di apa akademia.edu gitu ya, banyak ya. Silakan dicari. Sekarang udah zaman AI ini, kita sangat gampang membuat tugas, membuat materi presentasi ya. Dengan Canva ya kita gampang, user friendly, nggak ini ya, nggak ngabisin waktu gitu ya. Jadi teman-teman silahkan optimalkan, banyak cari literasi, bagaimana cara membuat materi presentasi yang bagus dengan bantuan AI gitu ya, silahkan dicari ya. Kalau teman-teman yang pasti tugasnya, kalau teman-teman cuman buat makalah ataupun penjelasan jawaban ya, kekirim di email, paling saya pikir cari di AI 5 menit selesai, langsung di Word, save as PDF, kirim email. Tapi kalau misalnya teman-teman cari literasi, buat dalam bentuk PowerPoint, dirapikan, dibaca,
dijelaskan dalam bentuk video, mukanya kelihatan, ya pasti nggak mungkin ya mukanya Safira sama muka Sally sama kan nggak bisa. Jadi teman-teman akan benar-benar membuat tugasnya nggak bisa nyontek ya karena tugasnya juga ada di internet. Tinggal teman-teman cari di resume dan di-upload dan dijelaskan dalam bentuk video. Yang pengen saya latih adalah teman-teman konsisten sesuai deadline, bisa melatih kemampuan editing, komunikasinya lancar ya. Teman-teman lulusan calon-calon digital ini ya tech savvy ya harus ngerti terhadap perubahan teknologi, jadi kita harus benar-benar mengikuti ya. Siapa tahu nanti ada penerus saya bisa jadi konten kreator yang subscribernya banyak, bahkan jadi selebgram juga ya, silakan ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanya sebelum kita absen terkait tugas, mungkin sih silakan. Oke, kalau nggak ada saya absen dulu biar kita 17.30 selesai ya, jam 17.25, 5 menit ya, minta izin. Fadilah Akbar Anugrah ada? Hadir, Pak. Oke, Safira, Hadir, Pak. Sahrul, Hadir, Pak. Kismawarni, Hadir, Pak. Anisha, Hadir, Pak. Revalisa, Hadir, Pak. Lihilda, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Marcelina, Hadir, Pak. Christine Damai, Hadir, Pak. Dewi Anggreni, Hadir, Pak. Silvi Rahma Aulia, Hadir, Pak. Nafa Irza, Hadir, Pak. Lili Aulia, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Arinda, Hadir, Pak. Oke, Evanya, Hadir, Pak. Esa Deborah, Hadir, Pak. Muhammad Niko, ada? Oke, Alda Rifa, Hadir, Pak. Desri Cahaya Pratiwi, Hadir, Pak. Beta Julianti, Hadir, Pak. Desni Azara, Hadir, Pak. Sofitri, Hadir, Pak. Arya Praditya, Hadir, Pak. Widya Hanifa, Hadir, Pak. Siska, Hadir, Pak. Ratu Ratu apa RTS ini? RTS Febriani, Hadir, Pak. apa singkatnya RTS? Lupa saya, Ratu Mas ya. Iya, Pak Ratu Mas. Oke, Melati, Hadir, Pak. Sally, Pak. RTS Vira sama RTS Febriani ini masih sanak saudara, orang seberang enggak? Kalau mungkin dari buyut-buyutnya iya Pak, Oh iya, dari zaman-zaman dulunya. saya juga masih saudara juga sama teman-teman semua satu dari Nabi Adam ya. Iya. RTS Vira oke ya, hadir. Leni, Pak. Jingga, Hadir, Pak. hadir oke. Saya pikir cukup, tugasnya nanti di sheet pertemuan 11. Nanti materinya seperti biasa saya akan sampaikan di grup ini PDF-nya. Kenapa saya harus buat grup? Ya biar lebih gampang ya. Tapi teman-teman ngerasain ya kalau misalnya kita diinformasikan grup apapun ya saya selalu informasiin di grup materi. Kemudian juga rekaman kuliah juga saya buat dan saya share di grup kan teman-teman bisa baca lagi ya. Jadi lebih gampang kita gunakan teknologi saat ini untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang terpenting adalah bisa berkomunikasi ya. Kalau misalnya saya cuma nyampain ke komtingnya doang mungkin ada yang miss, tapi kalau di grup semuanya bisa baca, semuanya bisa mengingatkan, dan teman-teman kalau misalnya kuotanya habis baru nanti malam isi kuota bisa ngecek juga history chatnya gitu ya. Semoga komunikasinya juga lebih efektif dan teman-teman bisa memahami budaya kerja pada saat nanti bekerja ya. Ternyata penerapan yang saya lakukan ini juga berimpact buat teman-teman udah terbiasa gitu ya. Saya pikir cukup, mohon maaf sekali lagi, tetap semangat. Selamat hari libur besok, hari Kamis, bisa jalan-jalan, bisa layah-layah, mau tidur seharian atau mau main game nanti malam. Begadang silahkan, yang penting tugasnya jangan lupa dibuat ya. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Oke.